Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 333, itu membahas tentang duduk istirahat setelah duduk tasyahud awal ya. Jadi kalau misal duduk istirahat di sini, ini kita akan bahas baik itu di kitab Bulughul Maram juga ada pembahasannya dan juga di dalam kitab Al-Azkar, dan ini sunnah ya, ini sunnah. Duduk istirahat ini biasanya terjadi teman-teman lakukan pada saat sholat maghrib, kemudian isya, zuhur, asar, seperti itu. Kalau misal subuh itu tidak ada duduk istirahat ya, itu yang bilangannya lebih dari 2 rakaat. Kalau sholat wajib itu maghrib, isya, kemudian zuhur dan asar ya. Kita bahas ini ya. Wa an Malik bin al-Huwairisi radhiyallahu anhu annahu ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa iza kana fi witri min sholatihi lam yadhat hatta yastawi qa'idan. Rawahul Bukhari. Wa an Malik bin al-Huwairisi, dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annahu ra'an nabiyya, sesungguhnya Malik bin Huwairis ini ra'an nabi, telah melihat Nabi SAW yusolli, sedang posisinya dalam keadaan sholat. Faiza kana, dan ketika beliau itu berada pada sholat, fi witri min sholatihi, pada rokaat ganjil dalam sholatnya. Maksudnya rokaat ganjil dalam sholatnya itu sudah yang rokaat yang kedua ke atas itu ya, rokaat kedua. Jadi biasanya ini tasyahud awal. Tuh, di tasyahud awal itu ya, setelah kita tasyahud awal itu dilakukan seperti itu ya. Lam yanhat, tidak langsung berdiri, hatta yastawiya qa'idan, sampai lurus duduknya. Rawahul Bukhari ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi duduk sebentar ya. Jadi ini duduk istirahat ini pada saat kita lepas tasyahud awal itu ya. Nah, kita bangun set ya gitu, mau berdiri itu kita Allahu Akbar. Itu kan kita kan sudah mau berdiri itu. Jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu, duduk dulu kayak gitu baru berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan duduk sebentar dalam tiap-tiap bilangan ganjil dari rokaat sholatnya sebelum beliau berdiri di antara rokaat pertama dan rokaat kedua ya. Itu di bilangan rokaat ganjil ya. Kalau
rakaat ganjil itu maghrib, isya, apalagi bukan subuh, zuhur dan syah ya. Itu tiap-tiap bilangan ganjil dari rakaat sholatnya. Jadi di antara rakaat pertama dan kedua ya, serta di antara rakaat ketiga dan keempat. Jadi di antara rakaat pertama dan kedua ketika kita sujud ya, mau bangkit kayak gitu kan, nah duduk dulu, tek sebentar baru naik, seperti itu. Nah nanti antara rakaat kedua, rakaat kedua dan ketiga ini ini juga duduk sebentar dulu baru bangkit. Nah antara rakaat ketiga dan keempat itu duduk sebentar baru bangkit, seperti itu. Jangan langsung ini. Ini sorry saya ralat, bukan cuman setelah tasyahud awal itu, tapi juga antara rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Seperti itu antaranya, antara rakaat pertama kedua, antara rakaat ketiga dan keempat ya, antara rakaat pertama dan kedua, antara rakaat ketiga dan keempat. Itu ganjil di tengah-tengahnya. Itu duduk sebentar dulu. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti duduknya itu lama ya, tapi sebentar. Pak kayak gini, dia tahan dulu baru naik. Orang yang sakit istirahat namanya, dan itu sunnah. Ya, itu nanti ada dibahas juga detail di dalam kitab Al-Azkar. Kemudian duduk ini lazimnya disebut jalsul istirahah ya. Jalsatul istirahah, duduk istirahat. Jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut melainkan setelah usia beliau sudah lanjut. Jadi karena usia beliau sudah lanjut, maka beliau di antara rakaat pertama dan kedua beliau istirahat dulu sebentar. Di antara ketiga dan keempat Rasulullah istirahat karena usia beliau sudah lanjut, itu menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hal tersebut disyariatkan secara mutlak, baik itu dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah ya. Jadi disyariatkan artinya sunnah ya secara mutlak. Makanya pembahasan ini detail di dalam kitab Al-Azkar, itu dibahas juga, karena kalau ulama-ulama mazhab Syafi'i itu sunnah jalsatul istirahah, seperti itu ya. Duduk sebentar di antara rakaat pertama dan rakaat kedua, di antara rakaat ketiga dan keempat. Jadi bukan lama ya, seperti halnya ukurannya orang makan, enggak. Tapi dia sebentar kayak gini, baru berdiri, kayak gitu. Analisis lafadznya adalah fi witrin min sholatihi, artinya dalam rakaat pertama dan rakaat ketiga, itu ya, rakaat pertama dan ketiga. Kemudian lam yathat hatta yastawiya qa'idan, artinya di sini beliau tidak langsung berdiri melainkan duduk istirahat sejenak sesudah sujud kedua sebelum bangkit untuk melaksanakan atau mengerjakan rakaat kedua dan rakaat keempat. Fikih hadisnya di sini disyariatkan duduk istirahat sesudah sujud kedua dari rakaat pertama dan rakaat ketiga. Itu kita sudah bahas di makna keseluruhannya ya. Imam Syafi'i dalam salah satu di antara dua pendapatnya mengatakan bahwa hal ini disyariatkan, ya harus diperhatikan. Itu sekalipun dalam sholat sunat, sekalipun dalam sholat sunat atau orang yang bersangkutan tersebut kuat melaksanakannya. Kalau misalkan orang seperti saya kuat kayak gitu, nggak ada masalah apapun dalam dalam tubuh ya, penyakit apa segala macam ya, mesti harus ada duduk istirahat seperti itu ya. Atau badannya sterek kayak Deddy Corbuzier kayak gitu ya, tetap harus ada duduk istirahat gitu ya. Saya kuat kok, nggak ada masalah, nggak ada. Ini dalam mazhab Syafi'i ya.
Nah, duduk istirahat ini adalah fasilah atau pemisah, bukanlah termasuk bagian dari rakaat pertama dan bukan pula dari rakaat kedua. Ini hanya pemisah saja. Tetapi menurut yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, duduk istirahat ini sunnah hukumnya ya. Yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i itu sunnah hukumnya. Nah, kayak misal di dalam kitab Al-Azkar itu yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi itu menjelaskan secara detail itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau pandangan Imam Syafi'i di antara dua pandangannya itu ini disyariatkan dan mesti harus diperhatikan. Nah, kemudian Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhajnya ini kitab beliau ini kan ada banyak ya kitab Imam Nawawi karena beliau ini adalah salah satu ulama terkemuka waliullah yang produktif di dalam menulis kitab ya. Di dalam kitab Minhajnya Al-Minhajnya mengatakan bahwa pendapat yang masyhur adalah disunnahkan duduk istirahat sebelum berdiri untuk ruku ya. Sebelum berdiri untuk ruku atau di sini untuk rakaat selanjutnya. Yang dimaksud untuk ruku di sini maksudnya adalah untuk rakaat selanjutnya. Jadi ya duduk istirahat set ya gitu, setelah sujud ya gitu, set mau naik baru bangkit ya gitu. Tetapi pendapat yang dipegang menurut pandangan penulis kitab Az-Zubad ya, ini membahas masalah fikih juga, mengatakan sunnah dan sunnah lainnya di dalam sholat ialah duduk istirahat dalam waktu sebentar pada tiap-tiap rakaat yang telah dikerjakan. Jadi kita sudah mengerjakan rakaat pertama, kita mau bangkit itu duduk dulu, kemudian rakaat kedua kita mau bangkit duduk dulu, baru kita naik, kemudian rakaat ketiga, keempat sudah nggak ada ya kan, ketiga itu kan mau mengerjakan sholat rakaat keempat ya. Kalau keempat itu sudah otomatis sudah salam, nggak ada lagi, sudah rakaat setelahnya itu. Pada tiap-tiap rakaatnya itu kalau misalkan isya, zuhur, asar, kalau maghrib ya rakaat kedua itu kita duduk istirahat sebentar, rakaat pertama istirahat sebentar, rakaat kedua kita duduk istirahat sebentar, baru rakaat ketiga salam. Seperti itu ya. Tetapi pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa duduk istirahat itu tidak disyaratkan ya, tidak disyariatkan, bukan disyaratkan lagi. Tidak disyariatkan karena di sini jumhur ulama di sini menganggap bahwa jalsatul istirahah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sudah menginjak usia tua ya, tidak muda lagi. Kalau sebelum-sebelumnya ya Rasulullah langsung bangkit seperti itu. Tapi ya masyhur di kalangan mazhab Syafi'i jalsatul istirahah itu disyariatkan itu kalau pandangan Imam Syafi'i di antara dua pandangannya. Tapi yang masyhur di sini menurut ulama-ulama bermazhab Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah ya, sunnah itu. Jadi di dalam kitab Al-Minhaj, kemudian juga di dalam kitab Al-Azkar nanti saya juga akan bahas itu duduk istirahat ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hati teman-teman semuanya di konten ini atau di konten-konten sebelumnya. Kemudian juga ada mungkin yang terlewat mungkin atau yang miss ketika saya melakukan kajian-kajian ini ya. Itu di semua video saya, silahkan teman-teman ya saya mohon maaf ya kalau misalkan ini nggak sesuai dengan apa yang ada di kitab. Kemudian saya juga meminta kepada teman-teman
Kalau misalkan ada kritikan, saran, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman seperti biasa diatur di kolom komentar ya. Baik itu yang berkenaan dengan video yang sudah saya bahas ya di konten ini atau di konten-konten sebelumnya atau di luar daripada konten-konten ini ya. Tapi ingat, tidak boleh menghujat ya. Seperti itu. Bukan karena saya takut, enggak sebenarnya, tapi ya itu ya sudah konsekuensi ya. Itu saya juga banyak diingatkan sama teman-teman juga kalau misal mengkritik itu ya tidak boleh menyebut nama apa segala macam. Is oke, itu memang betul fakta dan realitanya, tapi ya jujur harkat dan martabat orang juga bisa hancur. Seperti itu ya, cukuplah istilahnya orang-orang yang sudah tahu kayak gitu kan. Seperti itu, nggak boleh lagi kita push lagi, kita goreng-goreng lagi seperti itu sih masukan daripada teman-teman saya masukan daripada teman-teman saya ketika saya membahas masalah ya hal-hal yang terjadi di Indonesia inilah kayak gitu kan. Janganlah sebut nama, itu pasti teman-teman saya ngomong seperti itu, jangan sebut nama. Kalau sampean Mas Rohim istilahnya sebut kayak gitu aja ya, orang semua sudah tahu kok. Itu sudah viral kayak gitu. Sudah tahu. Tapi ya janganlah sebut nama. Pasti itu. Coba Mas Rohim pikir kalau misalkan itu terjadi sama Mas Rohim. Itu selalu yang teman-teman saya ingat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.